kita akan ada podcast bersama dengan tamu spesial juga pada malam hari ini. Dan kita akan membahas untuk penantian 32 tahun AC Milan ke Indonesia. Langsung saja, tanpa berpanjang lebar lagi, sudah siap 3 abang-abang yang akan langsung bergabung ke atas panggung. Yang pertama, kita panggilkan Presiden Milanisti Indonesia, Mr. Bara. Selamat malam. Tentu tidak sendiri. Abang Bara nih sebenarnya El Presidente hari ini sibuk sekali ya. Dari pagi sampai malam, besok masih lanjut lagi. Berikutnya, ini adalah sosok abang-abangan skena culture yang ada di Jakarta. Namanya sedang naik daun. Punya, pokoknya manggung juga, siaran juga, podcast juga. Please welcome Mr. Wancoy. Malam, selamat malam. The paling Milanisti pokoknya Bang Wancoy ya. And last but not least, dia merupakan sosok legendaris sepak bola Indonesia. Pernah berkancah sebagai kiper di berbagai tim. Anak Medan, sekarang juga suka ngisi-ngisi podcast, sibuk terus, syuting terus. Kita panggilkan Mr. Hoki Rengga. Face off, face off, face off, face off, face Oh off. jadi ini nama Face Bang. off, face off, Siap Bang Hoki, silakan duduk abang-abangku. face off, face off. First off, Boxing, boxing. ngapain? Kirain boxing ini. Salah, Boxing. salah sport. Salah. Udah cocok gue MC gitu. Silakan abang-abang duduk nih ya. Jadi malam hari ini, Pesawat tuh terbang, wah keliling. Capung. Pesawat keliling-keliling di sini. apa Asik nih? banget. Ini kami Nungguin ini nih, ada nungguin. wajah AC Milan di Indonesia. Di Indonesia. Asik deh. Lu paling pucuknya Milan ya? Enggak sih, lebih ke yang gampang diundang aja nih. Sama budget friendly ya? Oke sudah ada Bang Hoki, Bang Wanca dan juga El Presidente Milanisti Indonesia, Bang Bara. Bang coba ceritain dulu Bang, hari ini udah ngapain aja Bang? Hari ini pagi itu sampai jam 2 siang tadi koreo baru finishing. Oke, Terus sebagian ada yang ke bandara, terus gua tadi ke Kota Tua kebetulan. Ada kegiatan sama Emirates. Emirates, oke. Tuh, terus langsung sini. Untuk di Puma. Kalau Bang Hoki sendiri Ya, gimana? hari ini udah ada ketemu pemain belum? Belum ada. Belum ada sama Belum ada. sekali. Pemain biarlah istirahat. Tunggu besok aja ya. Ya. Besok kata agen dulu banyak yang mau bikin podcast bareng sama lu ya. Tadi juga sudah. Kebetulan karena Milan mau datang jadi ya udahlah. Gak apa-apa bantu-bantu temannya kan Bang. Iya betul Bang. Iya. Bang Wancoy sehat Bang? Alhamdulillah sehat dong. Bang Sehat. coba Bang. 10 pemain bernomor punggung 10 di AC Milan siapa aja Bang? 10 pemain. Agak banyak ya. Banyak juga sih. Sikat. 1. Boban. Boban. Kelas. Langsung main di Boban ya. 2 itu Ruth Gullit. Ruth Gullit. Iya Betul. benar. Pulisic 11. Salah. Kalau gitu 10. Mister Nyengir. Mister Nyengir. Leo. Leo. Ya. Leo. Ya. 10 emang Leo. 10 pernah? 10 lah Pernah. pernah. Terus siapa lagi ya? Maradona gak pernah di Milan. Enggak. Beda tim Bang, beda tim Bang. Kurniawan Dwi Julianto. 9 dia. Oke, 10 abang abang. Kurniawan. Siapa lagi? Di Sampdoria 9. Sampdoria. Sampdoria. Rui Costa nomor berapa Bang? Rui Costa Costa. itu Rui Costa 10. Ya, 10. 10 ya benar-benar. Rui Costa 10. Sedov. Sedov Sedov. 10. Dor. Sedov 10. 10. Ya lupa lah. Kebanyakan sih kalau 10 emang. Jangan Bang, kebanyakan Bang. Iya. Isengin Bang Wancoy aja. Oke, abang-abang 32 tahun. Milan akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Lu lu nih Bang Hoki ngelihatnya perasaannya deh. Gua pertanyaan basic dulu, perasaannya 32 tahun tapi kan lu udah sering-sering bolak-balik San Siro ya. Cuman buat sekarang datang ke Indonesia tuh gimana? Kalau aku pribadi tuh secara perasaan kalau ditanya udah pasti seneng, pasti. Karena Ya. selama ini Milan melakukan pre-season semua segala macam ke Asia, tapi nggak pernah menyambangin Indonesia lagi. Oke.
Nah sekarang bahkan di tahun lalu itu tidak terlalu jauh sebenarnya. Mereka datang ke Singapura. Dan tahun ini kesempatan datang lagi ke sini, kita sebagai penggemar AC Milan dapat kesempatan nonton langsung pemain-pemain yang bakal main di musim ini. Itu adalah momen yang sangat sangat penting ya sebenarnya, berharga juga buat kita pendukung AC Milan. Dan yang pasti ini adalah momen memberitahu kepada seluruh tim-tim yang ada di dunia bahwasannya Indonesia mampu kok menerima tim-tim dari Eropa buat main ke sini. Luar Itu biasa. sebenarnya. Jadi memang bisa membuktikan bahwa nantinya semua segala lancar. Kemarin kan juga ada beberapa tim juga yang kesini ya. Iya, Liga Inggris ini juga lawan Chelsea nanti. betul. Tim-tim besar semuanya sudah bisa ke Indonesia. Jadinya nanti tidak menutup kemungkinan lebih banyak lagi tim-tim Eropa yang juga datang ke tanah air ya Bang. Betul, kayak Empoli. Empoli, oke. Vicenza. Vicenza. Bologna. Spal. Iya, Udinese. Udinese. Udin sedunia tuh. Udin juga. Udin itu. sedunia. Bagian dari Udin. Iya, Udin yang Serie A namanya Ya, Udinese. Ipul, Ipul. Udin kayak zebra. Udinese. Udin kayak zebra. Bang Wangcoy, Yes. 32 tahun Milan bisa Ya. datang. Lu kan paling football entusias nih sekarang. Kacau. Lu pandit, lu komentator, lu ekspertis sekarang untuk bola-bolaan. Gimana Banget, Bang? banget. Perasaan, perasaan lu nih gimana Milan datang ke Indonesia? Yang pasti emang karena emang gua seseorang yang menggemari Milan, khususnya Milan terakhir di 2004. Gue merasa sangat senang banget. Dulu itu gue diajak om gue tahun 94, kebetulan emang seorang wartawan waktu main ke Indonesia. Oke. Siapa? Max Sopakwa. Bukan. Tapi Max Sopakwa wartawan kan? Komentator, apa? Host. Iya, tapi dia basicnya juga dari Betul. wartawan dulu. Temennya Bung Samsul buat Bung di tinjunya. Samsul. Iya. Gue kira Betul. Bung Towel ya. Ryan Abung Rai. Bung Rai, Hardi Menkoto. Hardi Menkoto. 94 berarti udah pernah diajak waktu Iya, itu? zaman itu. Jadi gue suka Milan itu dari tahun 88, waktu itu ikut nonton bareng sama orang tua aja sebenarnya. Oke. Bokap gue itu ngefans banget sama trio Belanda pada saat itu yang ada di Milan. Jadinya ya seorang anak gitu ikut nonton ya pada akhirnya ya suka. Oke. Ditambah di awal 90-an masuk eranya George Weah ya makin seneng lagi udah. Oke, jadi dari situ. Kalau dari El Presidente, Bang Bara, lu 32 tahun, Milan terakhir kali itu berarti 32 tahun tuh tahun berapa? 94. 94. 94. Itu Bang, maksud gua selama lu ya menjadi fans Milan dan akhirnya jadi di momen dimana lo jadi presiden Milanisti, Milan datang. Lu punya kesan-kesan sendiri gak sih? Iya pastinya spesial banget ya, apalagi Milan itu kan kalau Gloris kan pernah tuh 2011, Ya. 2011. 2011. First team ini memang yang jarang banget, jadi kalau ini kayak puncaknya tuh sebagai Milanisti menyaksikan first team yang mungkin belum nonton first team di Italia sana kan, akhirnya Ya. bisa mendapatkan kesempatan karena kalau dihitung siklus 32 tahun sekali, Milan datang lagi, kita belum tentu ada umur. Betul. Yang Bener nonton banget. aja nih udah pada bapak-bapak semua. Iya. Game over udah. Game over. Kalau Mario Bros dia kena api. Oke, tapi Bang Bara, menuju Milan bisa datang ke Indonesia gitu. Lo boleh gak sih cerita sedikit bagaimana prosesnya Milanisti Indonesia bisa bersinergi dengan beberapa sponsor Milan atau mungkin ke klubnya sendiri. Lo boleh cerita sedikit gak sih bagaimana prosesnya sampai akhirnya besok ada pemain juga datang, legend juga akan hadir di sini juga untuk kita launching terkit dan lusa akan ada pertandingan Milan lawan Chelsea. Boleh ceritain gak Bang Ya, prosesnya? dari dulu memang Milanisti Indonesia selalu berhubungan baik dengan manajemen. Jadi presiden-presiden yang dulu dari Waarif, Mas Toel, itu selalu berkomunikasi dengan baik. Sampai dengan saat sekarang kita selalu mengharapkan mereka datengin first team. Tapi Oke. itu yang paling serunya itu ketika tahun lalu tuh yang ketika kita ke Singapura. Ya. Kan itu Mas Arif Nine Sport udah Ya. bilang, Bar nih Milan kayak kasihan nih gue pitching ya. Mas, pitching mas. Terus di sana juga kami ketika akhirnya, wah Bar Singapura yang dapet kata dia gitu. Karena disupport sama pemerintahnya tuh duitnya gede. Ya udah nggak apa-apa mas, kita akan all out juga ke Singapura, kita tetap
koreo, pol-polan, terus juga kita bikin yang Please Come to Indonesia, dan juga beberapa campaign sosmednya Milanisti Indonesia itu juga sempat bikin kemarin member-member tuh dibikin Please Come to Indonesia. Kita kan bilangnya sezione nih atau chapter. Ya. Bikin video, reels. Terus kita mention mereka, terus secara manajemen juga gue email-emailan sama marketing directornya, sama business development director. Kebetulan emang juga sudah lumayan baik lah. Sampai akhirnya Mas Arif ngabarin, Mas ini kayaknya mau nih Milan ke Indonesia kata dia. Oh iya Mas, ya udah terus di saat itu juga Mas Arif selalu dari awal udah bilang kayak Mas ini tiket berapa ya kisaran harganya gitu kan. Ya segini bisa gak Mas kata dia, 20 juta gitu. Oh enggak Mas gak bisa. Gak bisa Mas Milan Indonesia, Ini belum. amat ya, oke. Sampai akhirnya lawannya Chelsea akhirnya. Sempat opsinya tuh sempat Persija. Oke, lawan Opsi itu Persija lokal tim, ada ya. juga. Akhirnya ya udahlah kejadian momen yang memang ditunggu-tunggu ini Oke. datang. Dan ya kalau dari Bang Oki sama Bang Wanco juga member dari Milanisti Indonesia ya? Ya, Ya. bahkan saya pengurus sebenarnya. Oh pengurus Oke juga? pengurus Ya. ini partnership dan hubungan internasional. Oh luar biasa. Dia udah belajar bahasa Itali juga. Jadi buat para sponsor yang ingin bergabung bersama Milanisti, berkolaborasi, barter value-nya salah satunya bisa posting di Instagram saya. Value-nya sekarang sudah sangat tinggi sekali ya? Iya. Tapi Bang kalau lu member deh, masuk pertama kali member jadi Milanisti Indonesia tuh dari kapan sih kalau Bang Oki? Aduh aku kalau nggak salah 2000, Pas sebelum Kaltim kayaknya. 2019. Iya, Sebelum iya. Covid 2019-an gitulah aku. Oke, Pertama kali jadi member Milanisti. Milanisti. Iya. Selama ini sudah ngefans sama Milan, Aha. tapi tidak jadi member karena kan pada saat itu aku masih aktif main bola. Mhm. Jadi pindah-pindah kota tuh. Karena kalau pindah-pindah kota kan berarti harus pindah-pindah sezione kan. Iya. Nah pada akhirnya 2018 aku menetap di Jakarta. 2019 itu kalau nggak salah aku ngajuin untuk jadi salah satu member Milanisti. Disambut baik sama Jeripal waktu itu presiden Iya. sebelumnya. Aku langsung dibuatkan member. Oke. Kayak begitu. Kalau chapter tuh ada berapa sih Bang Bara kalau keseluruhan? 103 103. Iya. Sabang sampai Maroke. Sabang sampai Maroke. Oke. Dan kalau kartunya nih. Milanisti Indonesia, Oki Rengga. 001 itu Jakarta. Jakarta kodenya. Oke. Kodenya 001 dan aku adalah member ke 8.700. 8.700. Hanya untuk Jakarta aja ini Luar ya. biasa. 8.700. Berarti lu udah di atas 10.000 ya coy? Apa? Nomor lu udah di atas 10.000 dong? Kayaknya iya 10.000. Iya, ke atas. 10.000. Kalau ada 10.000. Kartu Berarti- tapi udah terima. Sudah. Sudah. Ki juniormu Ki? Oh, adik-adikan. Ini abang semua nih, abang semua. Member tuh in total Bang kisaran kalau dari seluruh Indonesia Milanisti itu berapa ya? 33.000. 33.000. 33.000. Yang terdata Terdata, di database. Cuma kan kita ada keaktifan tuh 2 tahun sekali. Ya. Nah itu sih mungkin yang gak sampai 33.000. Tapi kalau yang pernah daftar member tuh 33.000. 33.000. Oke, sebelum kita lebih jauh bahas soal Milan, gue pengen ngebahas soal Milanisti Indonesia nih Bang Bara. Untuk apalagi besok akan ada acara, terus juga lusa akan ada pertandingan. Nah, untuk mengakomodir semua fans Milan yang ada di Indonesia, mungkin lo juga bisa infokan teman-teman yang lagi nonton sekarang juga, nantinya ketika pertandingan, itu seperti apa sih koordinasinya? Mungkin yang ada yang datang dari Sumatera atau mungkin dari Kalimantan itu seperti apa Bang? Iya. Jadi di grup kami ada namanya grupnya dengan Kapo-Kapo Sezione itu. Jadi pertama kita berusaha memberikan yang terbaik dari harga. Oke. Gue minta sama Mas Arif, Mas boleh nggak Milanisti Indonesia ini kolektifan dapat harga spesial. Yaudah akhirnya di harga early bird, dia sebelum buka pun kami udah ada periode harga sekian tuh sampai tanggal Member. untuk member. Oke. Beli kolektif itu dari harga. Terus ketika mereka datang juga pasti kita selalu berkomunikasi, hotel kita suggest lah, ini daerah sini, jadi mereka berkumpulnya di sini, nggak jauh-jauh kayak Mangga Besar atau gitu, nggak di sini. Blok Kenapa M Mangga aja. Besar ya tiba-tiba ya? Karena kalau nggak kita kasih info takutnya mereka nginep di Bogor. Kejauhan. Iya, iya, iya. Ngapain Jauh, gitu. jauh, Jauh. jauh. Sini kan banyak, sekitaran sini kan banyak. Oke. Kayak gitu. Tapi lucunya memang banyak yang baru ke Jakarta, Baru Iya. aja. Karena mau nonton Milan. ketemu Milan. Jadi di grup itu dia nanya kayak, Mas ini saya turunnya di Kalideres terus naik apa ya? Jadi dia nanya nih seharian satu grup rame nyautin dia doang, Iya. asli. Dia tuh benar-benar baru pertama ke Jakarta. Nyampe Jakarta dia gini.
Wow. Kamu belum tahu keras Film ibu dong. kota abang. Wow. Kayak film dono. Mas, ini dibangun berapa lama ya gitu. Kemarin belum ada. Si paling baru lihat gedung tinggi gitu. Tapi Bang Bara, kalau kita ngomongin soal ya tadi, untuk koordinasi titik kumpul untuk nanti ketika match day itu ada banyakkah titik kumpul atau mungkin dikumpul jadi satu semua untuk bisa mungkin ada koreo atau mungkin chance sebelum masuk ke dalam stadion? Sebelum masuk itu namanya kan Korteo ya, yang jalan rame-rame. Nah itu kumpulnya di patungnya Bung Karno yang di Plaza Tenggara. Plaza Tenggara. Itu jam 4, di situ kumpul, baru ntar kita jalan rame-rame ke dalam stadion. Dan ketika di pintu itu tuh udah ada pop-up store-nya Milan Store, nah di situ bakal ada Panucci sama Sergino juga. Oke. Jadi abis itu kita bakal nge-chain di depan mereka, rencananya besok gitu guys. Jadi sekitar jam 4 ya, Jam 4 Jam kumpul. 4 kita hari startnya. Sabtu. Ya, Oke. jam 4 Sabtu. Nah, Jangan telat. jangan telat, betul. Takutnya datangnya setengah 5, yang lain udah jalan dia nungguin gitu. Oh, mana nih gitu. Takutnya aja kan Bang. Iya. Iya, Karena emang Panucci yang bukan jaga yang store ya. bukan Ya, yang jaga. izin bukan Iya. Bang. Bang bukan Bang. Masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya dari Bang Wanco sendiri, lo pengalaman atau lo udah pernah ke Milan kan Bang ya? Belum pernah, Belum pernah. belum pernah. Katanya mau pergi sama Bang Bara sama Bang Insya Oki. Allah, insya Allah. Nah itu lu Katanya ketemu, sponsor- ketemu sama Hah? siapa coy? Apa? Ketemu sama siapa? Ketemu salah satu Ini orangnya ada Milanis di Indonesia. Ada tadi itu orangnya, siapa Juna, apa siapa? Julhak. Julak. Julhak. Kabar burung ya dia Jadi ngasih gua- tahu kalau Gimana ceritanya? Jadi Bang? gue tiba-tiba disamperin tuh sama Julhak katanya. Terus? Bang Wancoy katanya, iya gue nonton tuh podcast waktu di Milanisti. Oh iya, gue bilang, besok rencana anak-anak pada mau ke Milan sih. Kapan? Gua bilang, Oktober katanya. Ah. Oh ya udah deh, insya Allah kalau misalkan emang ada rezeki, ada waktunya gue ikut. Gue bilang Oke. gitu. Kesini ngobrol sama Bara, ternyata nggak ada pergi ke dulu sana tahun karena ini. memang Milannya yang kesini. Betul. Gitu. Oh, kan sebelum fix sebelum fix Iya, Milan sebelum kesini itu gue udah ya. kasih tahu. Kayaknya Milan kesini nih coy. Oke. Jadi akhirnya ya udah akhirnya harus nunggu tahun depan pokoknya sebelum stadion itu dirubuhin. Ah, Iya. harus tuh ya. Kalau stadion Bang Oki tuh pertama kali kayak tahun berapa ya? 2023 ya Bang ya? 2022. Dua-dua ya? Ya. Gue inget banget itu pertama kali Abang Oki ke sono, storiesnya gue jujur Bang, gue happy ngeliat lu. Bisa ke Happy Milan lah. Kayak itu kayak mimpi semua para fans Milan. Iya. Nonton langsung Milan di stadionnya. Terus tiba-tiba dapat kesempatan itu tuh kayak kayak apa, rezeki apa, Iya, betul. amalan apa yang kau kerjakan ini gitu. Amalan apa yang kau kerjakan bisa sampai berangkat ke sini tuh kayak aku dari situ aku mau ngucapin terima kasih buat Milanisti Indonesia karena dibantu, support semua segala macam. Kita tuh saling bantu, saling support semua segala macam. Karena pada saat itu yang jadi kebanggaan adalah bukan ke stadionnya. Tapi Jadi ada salah satu kebanggaan kita, Rumah Angklung, iya gue ingat. itu main di Casa Milan. Casa Milan. Oke. Di Casa Milan kan? Iya, di studionya Di studionya Milan. TV. Milan TV. Di situ. Iya, bawain lagu ciptaannya mereka pada saat itu. Bang Bara nih gitarisnya. Waduh. sebagai- Lo Bener, iringin bener. gitar Bang? Iya, Oke. kebetulan memang gitaris, cuman waktu itu visa gitarisnya nggak keluar. Karena gue udah dapet dia, yaudah gue latihan 2 kali main udah. Dan ya kalau berarti itu pertama kali juga ke Milan sama Bang Bara Aku juga? sama Bang Bara Iya. pertama Berdua. kali ke Milan. Tapi Ya, itu Bang Bara udah yang keberapa kali Bang ke San Siro? Pertama. Pertama juga? pertama. Nangis nggak Bang depan stadion Bang? Berkaca-kaca nggak? Waktu anjing nih San Siro nih depan gua gitu. Lumayan terharu sih aku. Lumayan terharu. Iya. Terus pada saat itu aku bisa sekalian bawa orang tuaku. Iya, bawa bapaknya. Bawa Oki. ayahku karena pada ayahku juga penjaga gawang sebenarnya. Oh iya. Dia ayahku dulunya penjaga gawang, memang suka sama bola. Oh. Dia nggak punya mimpi apapun sampai pada akhirnya aku bawa ke Milan. Ini siapa ribut kali ini? Orang lagi ngobrol juga di sana. Udah gila ya. Mas, mic-nya bocor Mas. Mic-nya bocor ini. Oke, terus. Iya. Bentar ini ngobrol dulu. Podcast dulu di podcast.
Itu bocor. Nggak nyadar dia. Iya, jadi aku tuh bisa bawa orang tuaku pada saat itu tuh kayak satu kebanggaan juga buat aku. Sampai detik ini itu jadi bahan obrolan ayahku gitu. Selalu. Dia yang tadinya nggak aware sama Milan sekarang tuh jadi peduli, mulai nontonin Milan gitu-gitu. Dan tapi bokap bukan yang ngefans Milan dari dulu ya Bang ya? Nah, bapak itu tidak punya klub kesayangan. Bapak Oke. itu suka sama bola aja. Bolanya Jadi aja. dia nontonin semua pertandingan Oke. gitu. Dan Masih ingat ini Ki, minum soda. Minum soda. Bokap. Iya tahu nih. Bokapnya dia minum. Kan, Minum soda. kan Minum soda. botolnya sama. Iya, minum soda deh. Lucu kali. Nanti lah itu kita ceritain Bercanda di belakang. internal nih, bercanda internal aku gak paham. Tapi kalau dari Bang Bara atau ya Bang Wancoy pengen nantinya bisa sesegera mungkin lah ya ke San Siro. Kalau Bang Bara mungkin ceritain ada cerita-cerita unik apa, tour di sana atau mungkin experience yang ya paling memorable lah buat lu. Memorable museum Milan sama Milanello sih. Oke. Milanello karena nggak setiap orang yang ke San Siro itu ke sana karena jaraknya lumayan jauh tuh kayak dari sini ke Sentul lah. Nah, di situ ngelihat pemain datang satu-satu nih Oke. buat masuk ke dalam kan. Nah itu sih memorable karena kita lihat Leo datang, terus ada Lamborghini datang musik jedak-jedukan. Wah nih siapa nih? Nggak taunya pemain Primavera. Ada udah gaya-gayaan jadi diantar sama rapper. Nah terus kayak ngelihat kita Daniel Maldini diantar pakai mobil apa kayak mobil van gitu, mobil bapaknya. Jadi diantar doang. Jadi Daniel Maldini waktu itu masih muda banget, jadi Iya. diantar sama bapaknya, diantar Dikasih sama Maldini. nasi Tapi kotak. ada cerita lucu sebenarnya. Apa tuh Bang? Mantan presiden kita sebelumnya, Bang siapa namanya? Boleh di-mention. Jeripal. Jadi Pak. Jeripal itu kan punya postur yang lumayan besar. Oke. Bisa dibilang lumayan besar lah. Jadi dia tidak terlalu sanggup jalan jauh. Betul. Oke. Jadi ada momen dia udah terlalu capek, Ah. dia duduk di pinggir jalan sendiri. Depan Milanello tuh. Ditinggalin. Ketika yang lain tuh anak-anak pada Depan ngelihat gerbang. di depan gerbang Oke. Milanello. Ya. Nah, jadi Dia dia belum duduk. nyampe nih, belum nyampe gerbang udah capek. Dia belum nyampe gerbang udah capek. Duduk. Jadi momen ketika dia duduk dan nyampe gerbang, sebelum nyampe gerbang itu, mobil jelatan itu berhenti tepat di depan dia Hah? dan ngajak dia foto. Hah? Kayaknya kasihan sama dia. Beneran. Tapi kok foto? Hah? Foto? Dia nggak mau, dia berdiri aja capek. Dia berdiri capek, dia gak mau foto. Enggak. Dia lah jelatan minta foto tapi dia gak mau. Dia Saking capeknya. saking capeknya gak sanggup berdiri. Ya Allah. Take a picture. No, No. katanya, no. Gak Gua sanggup ngap, aku gua katanya. ngap. Lucu banget itu Jeripal itu. Dan itu salah satu momen yang ya mungkin memorable. Tadi lu lihat kayak ada pemain lewat gitu Bang Bara atau mungkin Bang Oki, Bang Wancoy juga. Lu pemain yang beneran ketemu tuh experience, lu ngejar pemain gak sih Bang kayak nungguin mereka latihan atau mungkin buat foto tantangan tuh di Milan tuh ada gak sih Bang sebenarnya? Saat itu dapatnya tanda tangan Calabria. Calabria, oke. Cuma udah nggak terlalu sih, gue emang ngejar Ibranya sama Maldini. Waktu itu Maldini masih di manajemen kan. Jadi Oke. nungguin mereka datang ke Milanello berharap dapat tanda tangan. Tapi mereka jalan langsung cuma dada-dada dari dalam abis turun mobil. Kalau pemainnya lagi rada kurang juga waktu itu kan. Ya, Iya 2022. Leo sih udah 2022. ada, Leo udah ada. Lu juga, ya kalau San Siro, gua pun pas bisa ke sana, itu ngerasain apa ya, animo fansnya, Milanistinya tuh sangat luar biasa banget. Kalau misalnya di-compare dengan yang misalnya fans-fans di Inggris gitu ya. Kalau yang dibilang tuh sampai yang buka baju apa segala macam, terus juga koreonya segitu berasanya vibes-nya lah. Dan nantinya apakah hal tersebut juga akan ada nih di Gelora Bung Karno, Bang Bara, Bang Wanca dan juga Bang Oki? Iya, kami menyiapkan koreografi yang cukup besar dari MI pun paling besar ya ini. Dan ternyata kayaknya bakal lebih besar dari koreo 3D-nya La Grande nih. Yang Oke. di squat, yang apa. Ya. Karena panjangnya itu 50 meter, tingginya 30. ya. Tinggi GBK tuh 28, jadi kita overlap 2 meter atasnya. Gila. Ya, gue gak tahu kenapa dibikin lebih 2 meter, kayaknya bawahnya sih. Betul. Dan jadinya ya kita buat teman-teman Katrol. Milanisti siap-siap
hari Sabtu itu adalah ibadah yang pelipur lara setelah 32 tahun jadi om abang-abang yang dulu mungkin di tahun 94 sudah menonton. Itu 94 di GBK juga ya Bang? Di Ya. GBK, lawan Persib. Ini akan nonton lagi setelah 32 tahun. Dan gue juga pengen Betul. kasih tahu bahwa besok itu akan ada launching jersey third kit AC Milan. Spesial bersama Legends, ada Christian Panucci dan juga Serginho. Dan tidak kalah serunya akan kedatangan 4 pemain AC Milan yang akan bergabung bersama kita besok. Ada Modric, Gonzalo Ramos, Pavlovic dan juga Saelemaekers. Saelemaekers berempat itu pokoknya semuanya akan meramaikan. Jadi buat teman-teman yang gak kebagian pre-order jersey third kit gak usah sedih. Karena besok Puma AC Milan Official Store yang ada di Dom sekarang juga di sini akan jual jersey third kitnya. Jadi jangan lupa datang buat besok seru-seruan seharian langsung aja gas ke sini. Dan kita akan ngomongin pertandingan. Bang Wancoy, Bang Oki dan juga Bang Bara. Melihat AC Milan, kita tahu kondisinya untuk musim mendatang, untuk musim 2026-2027, Milan tidak bermain di level tertinggi untuk di kompetisi Eropa gitu. Dan tentunya sebagai fans kita juga tahu lah ya, mau tim lagi turun, lagi naik selalu akan disupport. Kalau dari Bang Wancoy sendiri melihat Milan deh, sebelum kita bahas Milan Chelsea-nya, untuk di musim depan bersama dengan nahkoda baru seperti apa Bang Wancoy? Harusnya tanya ke kamu dulu tuh nahkoda barunya. Itu ntar dulu. Gimana Bang Wancoy? Ya tapi harusnya pastinya lebih seger sih ya. Maksudnya kedatangan pelatih baru. Jadi kalau pembelian pemain sih sampai sekarang kayaknya belum ada yang baru lagi ya. Mario Gila ya Oh terakhir. ya itu Iya. cuma Sama Ramos. Sama Ramos. Ramos tuh baru ya? Baru. Oh iya, Mahal Ramos lagi. Gomez. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, Oh iya. Ramos. Jadi menurut gue ya Milan sih dari dulu sih Milan setiap urutan liga sih cuma dari 1 sampai 5 aja sih. Jadi harusnya di musim depan ini Milan bisa lebih kreatif lagi kalau misalkan jendela bursa pemain belum ditutup harusnya bisa beli pemain ngebut dan kreatif di lini tengah buat AC Milan ke depannya. Oke. Maunya begitu. Kalau dari Bang Oki cukup vokal dan kritis juga kan di setiap pertandingan AC Milan. Lu Betul. melihat musim 26-27 gimana nih Bang? Nah, maksudnya kan di 2 musim ini sebenarnya secara keuangan Milan itu berhasil menjual banyak pemain di 2 musim sebelumnya. Iya. Hasil penjualan Tijani, hasil jual Malik Thiaw, Theo. Kayak gitu sebenarnya harga yang lumayan banyak untuk membeli pemain-pemain baru. Tapi kesalahan Milan selalu kayak begitu. Membeli pemain yang tidak tepat. Termasuk musim ini membeli Gonzalo Ramos dengan harga 74 juta. Buatku Rekor signing ya Bang itu ya? rekor signing. Ini adalah rekor pembelian termahalnya AC Milan. Oke. 74 juta itu maksudnya harusnya bisa dapat pemain dengan kualitas yang lebih dari Ramos sebenarnya. Kayak begitu. Tapi ini kan kemauannya Amorim sebagai pelatih. Di sini kita harus lihat bagaimana Amorim bertanggung jawab atas apa yang dia minta. Oke. Kalau dia tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia minta sama manajemen, ya menurutku ya udah nggak apa-apa kok kita ganti pelatih dengan mendatangkan Amorim aja sebenarnya tanda tanya. Kita apa nggak ada pelatih lain yang bisa menangani AC Milan kayak begitu. Apakah AC Milan ini sudah tidak menarik untuk pelatih-pelatih dengan kualitas yang bagus untuk melatih Milan? Kan jadi tanda tanya sebenarnya. Kan kayak begini nih jadi hal baru yang kita tunggu. Apakah mendatangkan Amorim dan membeli Gonzalo Ramos dengan harga segitu bisa dikolaborasikan dan menjadikan permainan Milan musim ini jadi lebih menarik. Itu sebenarnya yang perlu ditunggu. Aku kalau ditanya happy atau enggak, Bingung. happy Happy. karena Milan datang ke sini. Iya happy ya. Tapi melihat kemarin lawan Inter adalah sedikit perubahan gaya main dari pelatih sebelumnya. Dan sekadar informasi, Inter udah nggak menang lumayan banyak sama Milan. 7 kayaknya, 7 pertandingan nggak pernah menang. Oke. Karena target kita nggak juara di Liga, tapi kita nggak akan kalah sama dari Inter. Udah itu aja. Lebih mencoba realistis ya. Iya. Kalau Bang Bara, ya kalau tadi ngomongin lawan Inter ada perubahan dari pelatih sebelumnya. Tapi ketika Milan di pramusim ini,
di pertandingan pertama pramusim, gue melihat Milan seperti tim sebelumnya Amorim gitu kan ya. Dan apakah lu cukup jadi deg-degser atau malah lu pengen memberikan kesempatan nih untuk Milan bersama dengan Amorim mengawali musim depan? Amorim tuh kalau gue bilang dia lumayan revolusioner ya Ya. dalam segi gameplay. Cuma memang menerapkan permainannya dia butuh waktu yang mana MU pun nggak mampu gitu kan. Ya. Jadi gua rasa sih memang kami perlu bersabar nih Milanisti Iya. ngelihat dia jadinya gimana. Apalagi cuma baru 2 pertandingan. Sekarang match ketiga kan di pramusim. Nggak mungkin sistemnya dia bisa jalan coba dari 3 pertandingan. Pemilihan pemain itu memang udah pemainnya dia banget. Dia kan CB-nya itu kan harus progresif ke depan kan. Itulah kenapa dia beli Mario Gila. Mario Gila itu dia bisa bawa bola, bisa ngoper jauh juga ke depan. Lalu juga di depan Goncalo Ramos ya mungkin opsi yang tersedia di pasar ya. Memang harganya ya overpriced sih. Tapi ya itu pilihannya dia. Jadi kita mesti lihat nih, bisa nggak Milan secepat apa atau selambat apa beradaptasi dengan gameplaynya Amorim. Kalau itu jadi di Liga Italia, jadi si revolusioner sih. Permainannya Amorim ya, pergerakan formasi, transisi dari 3-4-2-1 bisa jadi 4-4-2, bisa jadi 3-5-2 kayak gitu-gitunya. Tapi ya pemainnya siap nggak secepat apa. Ekspektasi fan juga harus disetting nih. Nggak bisa nih musim pertama. Kan di MU manajemennya juga udah nggak sabar kan. Iya. Nah Milan mudah-mudahan sih nggak kayak gitu. Tapi juga nggak buruk-buruk amat lah. Mungkin Champions League lah ya targetnya. Ya Champions League harusnya bisa. Karena kan sebenarnya secara kualitas Amorim tidak buruk-buruk banget. Ya. Sebelum ke MU dia punya rekor Sporting yang bagus. lumayan bagus. Nah sepertinya di MU dia lumayan punya banyak tekanan. Di Ya. Milan sepertinya tidak terlalu tinggi tekanannya. Semoga dengan tidak tingginya tekanan ini dia bisa ngasih kualitas ngelatih dia dengan baik. Ya. Dengan tim dan skuad yang ada. Oke. Kalau kita ngomongin Bang Wancoy, pelatih punya taktik, punya strategi gitu ya. Ya. Tapi kalau lo ngelihat seorang Luka Modric untuk di musim depan, apakah masih bisa maksimal dengan umurnya juga yang sudah tidak lagi muda gitu. Kalau lo ngelihat pribadi seorang Luka Modric seperti apa? Kalau dibilang maksimal sih, maksimalnya dia sih bisa. Iya. Tapi kalau misalkan standarnya pemain bola, pastinya udah enggak lah. Ya. Ya kan kayak secara manusiawi lah, urat-urat juga udah pada kempes kan Ki. Bener Betul. nggak? Jadi udah ya udah maksudnya dia top performnya di umur segitu ya harus sebenarnya buat Modric ya iya bisa ngejaga badannya sebenarnya udah bagus, Bagus sih sebenarnya ya. Di Dia umur bisa 41 gitu ya. Iya dia bisa main 75 sampai 80 menit aja udah oke bagus banget. Udah oke banget sih. Oke. Jadi kalau performa Modric buat tahun depan ya menurut gue masih ya sama kayak musim kemarin sih kayaknya. Oke. Dan kita akan melihat Milan lawan Chelsea nih Bang Oki. Ya. Chelsea juga tidak mempunyai musim yang cukup baik di musim lalu di Liga Inggris. Tapi mereka mendatangkan seorang Xabi Alonso. Ya. Lo untuk melihat pertandingan pramusim ini, Amorim versus Xabi Alonso dengan anak-anak London Biru itu, lo punya tanggapan sendiri gak sih soal seorang Xabi dan mungkin ya beberapa pemain Chelsea yang harus diwaspadai? Sebenarnya Chelsea beruntung harusnya ya kedatangan Xavi. Karena kita tahu walaupun dia gagal di Real Madrid, tapi ketika dia bersama Bayer Leverkusen, Yes. dia bisa menerapkan gaya bermain yang bagus banget. Oke. Sulit dikalahkan. Bahkan kalau ada momen dia ketinggalan 2 gol pun dia bisa balas jadi 3-2, 4-2 kayak begitu. Nah aku pribadi nunggu gimana gaya mainnya Xabi di Chelsea ini. Karena Oke. kan harusnya dengan keuangan Chelsea, harusnya Xabi bisa meracik tim semau dia. Oke, betul. Semau dia mendatangkan pemain sesuai kebutuhan dia. Kan beda nih dengan Milan yang kadang terkendala di budget. Kalau mau beli pemain harus jual dulu. Iya. Nah kalau Chelsea itu nggak harus jual banyak, dia bisa beli. Kapanpun dia mau sesuai kebutuhan. Jadi harusnya makanya secara permainan aku tuh pengen ngelihat mainnya Chelsea. Lihat main Chelsea seperti apa? Iya. Kalau dari Bang Bara, ngelihat lawan Chelsea nanti akan seperti apa Bang? Dari pelatih dan juga dari komposisi pemain pastinya unggul Chelsea ya. Ya. Memang menarik tapi untungnya Xabi Alonso juga perlu waktu buat adaptasi. Jadi sama-sama sama Amorim nih. Dan dia juga prestasinya lebih buruk nggak lolos Eropa bahkan kan. Menariknya ya 2 tim yang memang tidak baik-baik saja ini dengan pelatih baru mau ngapain nih besok.
mau eksperimen kah atau mau patenin formasi yang bakal dipakai di musim depan. Tapi dua-duanya juga keterbatasan pemain. Chelsea juga kan yang lolos-lolos semifinal sama final belum main tuh. Ya. Gitu sih. Jadi ya lebih ke entertainment sih kalau gue bilang besok. Iya, kalau transfer gitu ya Bang Bara, lo ngelihat udah ada Gonçalo, Mario Gila juga datang. Tapi sebenarnya kalau mungkin dari lo bertiga nih abang-abang, posisi yang benar-benar paling krusial untuk bisa dimaksimalkan atau mungkin ditambel lubang ya di musim depan tuh sebenarnya apakah striker udah ada dengan adanya Gonçalo itu bisa oke nih, bisa nih kayaknya nih, atau mungkin malah posisi lain yang memang harus ditambel dan harus ada pemain baru gitu. Ya sebenarnya kurang ya Gonçalo Ramos ya dengan harga segitu. Tapi memang ya siapa lagi namanya, mau Gyökeres kan susah juga. Tapi yang gue lihat dari sistemnya Amorim, posisi paling vitalnya adalah seorang DMF yang bisa defend. Ya mana sekarang kita hanya punya Gus Fofana ya kan. Yes, kita punya Gus Fofana di situ. Oke. Jadi Kita itu punya yang Fofana. sangat penting karena dengan sistem mainnya dia center back maju ke depan overlap, terusnya pemain tengahnya ofensif semua kayak sekarang kita punya Rabiot sama Modric, itu ya bakal kena counternya parah sih. Jadi harus ada DMF yang memang bisa bertahan dengan bagus. Kalau dari mungkin pemain-pemain yang di Serie A Bang, kira-kira yang bisa dibeli oleh Milan, satu nama mungkin lu punya nggak sih Bang Bara? Oh ini pemain ini cocok nih, dia Serie A proven lah gitu misalnya. Ada nggak kira-kira yang bisa ke Milan? Zambo Anguissa, Napoli. Oke, Anguissa ya. Kalau dari Bang Wanca atau Bang Oki sendiri ngelihat posisi yang harus bisa maksimal banget nih untuk bisa bersama Amorim sama Milan musim depan. Sebenarnya posisi menyerang itu kita punya pemain yang secara kualitas sebenarnya bagus. Ya. Cuman tidak pernah maksimal secara main. Mhm. Kanan kirinya terutama. Leo berarti Leo dan Pulisic. Pulisic, oke. Pulisic tiba-tiba setelah cedera nggak bisa ngasih penampilan terbaiknya. Ya. Nah kalau aku pribadi yang kusorotin adalah posisi wingback kiri. Wingback Saat ini Milan cuma ada Bartesaghi. Stupinan. Sama ada Lord Estupiñán. sepinya. Nah maksudnya Bartesaghi sedang bertumbuh, tapi kita harus punya posisi kiri yang matang. Sepeninggalan Theo kita belum punya lagi tuh yang back kiri kayak begitu. Ya, ya, betul. Sama kita memang nggak punya gelandang bertahan yang solid di lini DMF-nya tengah. ya. Jadi kalau misalnya kita nyerang, ketika di counter kita nggak bisa langsung memutus serangan dengan baik. Oke. Fofana kan Messi-nya Perancis ya. Dribble ngelewatin orang pas nendang nggak kena. Memang kocak memang timku. Ampun. Oke. Besok dia Jumatan di mana ya? Apa? Besok Jumatan di mana? Besok dia pasti Jumatan tuh. Iya, di mana itu Ku dia? cari. Story sudah pakai Iya, sholat Jumat assalamualaikum ya. Fofana sholat Jumat di Istiqlal. Istiqlal pasti. Di Istiqlal. sampingnya aku gini. Jelek kali kau main. Emang dia ngerti? Walaupun gak ngerti tapi ku bilang ya kan. Bang Fofana, yang betul lah kau main bang. Jelek kali kau main selama ini. Kalau Bang Wanjo sendiri, lihat pemain Milan buat musim depan udah cukup puas atau mungkin beli lagi lah, kira-kira Beli lagi lah, harusnya bisa Posisi beli apa nih lagi Bang? lah. Posisi apa Beli Bang? lagi Posisi lah. apa? Ya itu dia paling kalau tengahnya sih gue rasa udah cukup, cuma Rabiot tuh jangan cedera. Kebanyakan cedera. Ya. Kayaknya emang gue ngelihat musim kemarin ya, permainan Milan dengan dan tanpa Rabiot tuh beda banget sih kayaknya ya. Pak Rabiot ya. Pak Rabiot tuh, Pak Gondrong. Jadi ya menurut gue punya penyerang yang sekarang ini Gyökeres mana? Hah? Milan. Milan. Kok Gyökeres? Siapa? Itu si penyerang Milan Gonçalo, Marga. terus apa lagi? yang Penyerang Milan yang bule semua itu. Penyerang Milan yang bule ya pokoknya untuk yang musim kemarin penyerang Milan Andreas kayaknya ada Anderson. kurang. Andreas Anderson. Jimenez. Jimenez. Santi Ada, Jimenez. Santi Ada. Jimenez. Oh. Santi Jimenez. Jadi menurut gue ya harusnya beli penyerang aja sih Milan. Sebenarnya Ya. kita untuk menyerang tuh Nah. banyak. Iya. Ada itu Engkungku. Engkuku. Unggunggo juga on off mainnya kadang Iya, oke makanya. kadang Ada enggak. Engkungku, ada Ya. Jimenez kemarin itu. Iya. Ada pemain namanya Nyeremin. Siapa? Siapa? Iya, hampir lupa gue buat orang. Ada pemain namanya Fulukruk. Gak bisa main dia, tengoklah Iya. kayak gitu. Nah memang datangnya Gonçalo Ramos ini mudah-mudahan jadi secercah cahaya Ya. Iya, betul. ketajaman lini depan Milan jadi kembali lagi. Karena sebenarnya Milan itu butuh striker yang hanya jadi
pemantul bola aja. Oke. Giroud. Giroud, ya. Zlatan, Zlatan. Vlahovic, Iya. itu tuh cocok tuh main di Milan yang kayak begitu. Tapi kalau sistem yang lari sana lari sini tuh agak kurang. Sebelum Engkungku tuh siapa yang ke Leeds? Siapa? Yang ke Leeds United. Oh, Chukwueze kan balik lagi. Okafor. Okafor. Aku ingat kali launchingnya tuh. 1, 2, 3, Okafor. Walah. Penting Aku pikir ya. Penting banget nih. Nah dari Bang Bara, kita Okafor. tinggal dikit lagi waktunya sebelum nanti bakal banyak keseruan lagi. Kira-kira kalau lu pengen melihat Amorim memainkan pemain AC Milan setelah 32 tahun akhir datang ke Indonesia, kira-kira prediksi starting lineup lo siapa aja nih Bang? Ya kiper Toriani ya, Mignonnya belum datang. Back Mario Gila masih cedera, pasti Gabia, Pavlovic, Tomori. Ini Tomori yang kalau ada Gila sih pasti dia nggak main. Ya. Ya tengahnya kan tinggal si Fofana sama Musa. Ya. Musa. Terus Bartesagi, kiri, Salemaker kanan. Tapi kayak Bartesagi di kanan deh, Salemaker di kiri. Amorim suka switch, lebih suka cutting inside sayapnya Fullback kan. ya. Depannya ya Chukwueze, si Ramos sudah main, ya kirinya Leao sih. Oke. Kalau dari Bang Wancoy? Sama kayaknya sama Bang. Iya. Sama dia. Eh. Udah lebih simpel dia. Sama. Mantap. Enggak ditukar, Fofana di depan. Apa? Fofana di depan. Striker. Iya, Agak striker. depan paling ya. Sangat menjawab sekali Bang Wancoy. Baiklah kalau dari Bang Oki Rengga. Ya. Lo ngelihatnya starting lineup. Ya sebenarnya yang ku pengen adalah nonton Mike Maignan main. Iya. Sebenarnya kebetulan dia lagi masih libur kan setelah World Cup. World Cup. Jadi ya kita memang benar-benar beruntung sekali saat ini si AC Milan punya penjaga gawang seperti Toriani. Iya. Sama persis seperti Donnarumma Iya. pertama kali muncul. Postur nggak terlalu nggak besar, tinggi, kurus, tapi secara refleks, secara main bagus. Nah, ini punya kesempatan nonton dia main tuh pasti bakal happy sekali nontonnya. Iya. Karena yang musim lalu di Singapura, aku tuh bener-bener Kita lihat latihannya kan, jago ada banget dia. itu anak. Iya, aku tuh bener-bener ngerekamin penjaga gawang aja tuh, nggak peduli aku. Ngerekamin kayak, wih, bisa lo aku kayak kau itu gitu-gitu. Ada sama lo latihan kita, ada gitu-gitunya. Kalau di Oke. bawah udah pasti, kalau Gila kan lagi cedera ya. Iya. Gila cedera udah pasti Tomori, Pavlovic sama Gabia untuk saat oke. ini. Sebenarnya di bawah ada siapa lagi ya? Di bawah tuh stoknya masih ada. Yang kemarin dipinjemin tuh, Terciano. Ya masih ada gitu. Kalau mau di switch mungkin bisa nyoba Atekame juga Atekame, kayak Koni. begitu. Itu pemain muda yang punya potensi juga. Tapi sepertinya melihat pramusim ini kan semua pemain dimainkan. Yap. Jadi ya udah siapapun yang diturunkan pertama, toh nanti pada akhirnya bakal Rolling lah. di rolling dan bakal main. Jadi kita punya kesempatan untuk nonton mereka main semua. Di sini kan sebenarnya lebih pentingnya adalah bagaimana tim melakukan persiapan. Iya. Hasil akhir tuh urusan belakang sebenarnya. Karena setelah ini juga masih ada lagi nantinya pertandingan lawan tim selanjutnya kan. Iya. Jadi buat aku siapapun yang diturunkan besok di pertandingan, aku tidak mempermasalahkan karena buatku siapapun yang main aku bakal happy nontonnya. Kalau pemain deh Bang Bara atau Bang Wanco dan juga Bang Oki. Rising Star yang kira-kira wonderkid dari Milan yang lu pengen lihat banget di musim depan ada gak sih satu nama? Kamarda. Oke, itu dari Bang Bara. Amarda. Kalau Bang Wancoy sama kan. Kalau gue beda sama Bara kali ini. Siapa lagi? Kalau Bang? gue Komoto. Wih, kelas. Kalau Bang Kalau aku Oki? Komoto, Oh, aku kenapa? pengen Komoto sebenarnya punya kualitas bagus tapi memang masih muda aja. Dia itu posisinya gelandang serang. Oke. Nah, kalau dia dikasih kesempatan, kayaknya musim ini dia bakal dipinjamkan lagi. Tapi nggak tahu ya seperti apa Amorim melihat persiapan pemain-pemain Milan musim ini. Tapi kalau seandainya aku pengen siapa yang muncul menjadi rising star tuh Komoto. Komodo. Oke. Terakhir pertanyaan dari gua, tentunya ini pertanyaan yang memang pasti ditanyakan, tapi buat lo pribadi nih, Bang Bara, sebagai ya lo secinta itu, passion lo sebesar itu juga buat Milan. Buat di musim ini
Apakah lu punya ekspektasi tinggi atau ya udahlah, gue tontonin aja lah. Gue antepin setiap hasil dan setiap momen-momennya. Iya, ngelihat progresnya Morim aja sih. Hmm. Target UCL, zona UCL aja. UCL aja. Jadi nggak ada expect kayak, oh masih juara gitu ya? Enggak mungkin. ada. Kalau dari Bang Wancoy? Targetnya juara. Juara Gitu. tetap. Lu pengen jadi juara Milan musim Juara ini? dan balik lagi ke UCL. Oke, kalau dari Bang Oki sendiri? Aku cuman butuh mereka ada di 4 besar, kalau juara tuh bonus aja buatku. Bonus aja untuk juara ya. Oke, Ya. baiklah. Bisa main di 4 besar, balik di 4 besar udah cukup buatku. Sangat cukup sekali. Jadi kita akan menunggu sepak terjang AC Milan di musim baru dan pramusimnya di hari Sabtu besok. Teman-teman Milanisti penantian 32 tahun akhirnya bisa kembali menyaksikan Milan di tanah air. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Oki, Bang Wancoy dan juga Prediksi. El Presidente, Bang Bara. Perlu nih prediksi nih, perlu nih. Prediksi. Formalitas aja seru-seruan ya dah. 2-1 Milan. Oke, Bang Wancoy. 3-2 Milan. 3-2 Milan. 2-1. 2-1 Milan. Chelsea. Baiklah, kalau begitu. Toma. Kenapa jadi Bang Ali Akbar ya? Udah gak ada klubnya, udah gak ada klubnya. Ada. Oh, pindah ada. ke Jawa, pindah ke Jawa. Oh iya, paham. Oke, baiklah Bang Oki, Bang Bara dan juga Bang Wancoy kita akan berfoto bersama. Teman-teman fotografer boleh dibantu apakah berdiri atau duduk aja. Untuk kita berfoto dan besok akan ada legend Serginho yang akan hadir. Ada siapa lagi Bang legend Bang? Panucci dan Serginho. Iya Dan nanti juga ada launching third kitnya Milan ya? Milan di sini bersama 4 pemain dari AC Milan. Luar Siapa biasa. aja? Ada Salmakers, Ada Luka Modric, sama Pavlovic ya. Pavlovic, Dan- dan juga Siapa lagi? Satu lagi yang namanya agak Gonzalo susah tuh. Ramos. Nah, Gonzalo Gonzalo Ramos. Ramos. Oke, kita foto dulu. Oke. Udah? Cukup? Ada lagi? Oh, sekali lagi. Oke, baik. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Bang Oki, Bang Wancoy, dan juga Bang Bara. Kita selfie, wifi. Oh, audisinya ke panggung. Oke teman-teman yang sekarang sudah hadir, teman-teman Milanisti boleh berfoto bersama di atas panggung. Kita semua meramaikan. Bang Bara, Bang Oki, Bang Wancoy juga boleh dibantu. Guys, Untuk sini yuk ngecen. foto-foto. Yel, Ayo dong. canting. Yuk foto-foto Ayo, bareng sambil ngejar, kita di atas. Di depan. Alvan, Teman-teman, Santo. abang-abang Milanisti. Semuanya abang-abang, pompo Iya, di sini. semuanya. Di atas aja, Bang, di atas, Bang. Naik ke atas aja, naik ke atas. Oke, siap. Boleh Ayo abang-abang? bang, naik bang. Naik. Ayo Dik. Yuk naik ke panggung yuk. Joshua tadi mana? Joshua ada tadi. Tim dokumentasi juga bersiap nanti Bang Bara dan teman-teman Milanisti untuk bisa memanaskan malam hari ini. Menuju besok bisa chanting atau yel-yel. Bang Bara silakan dipandu sebagai kapo atau Bang Oki juga boleh. Oke. Bang Lino, naik Bang Lino. No, Bibi Agak Cano. lebih ke tengah Bang abang-abang. Lino, pimpin Chan Bang Lino. Capo Ulgat. Ayo, Kapolgat. Kak Kopi Senja, coba Kak Kopi Senja untuk chanting Kak Kopi Senja. Oh, dimarahin. Ayo kita foto dulu. Foto. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Apakah lagi nih abang-abang fotografer boleh? Oke. Terima kasih. Video ada yang mau video? Video. Chen. Ayo Noy. Chen ya. Ayo Noy. Silakan Bang Bara, Bang Oki, Bang Wancoy. Teman-teman Silakan, masih. Bang Lino. Lino.
kasih abang-abang.